Nanti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini supaya kita ingat kepada Allah. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kita melihat apa saja di dunia ini, ingat kepada Allah. Apa saja. Melihat orang baik, ingat kepada Allah, karena orang itu baik karena dikasih hidayah oleh Allah. Melihat orang yang tidak baik pun ingat kepada Allah. Orang tidak baik itu karena Allah belum turunkan hidayah. Sehingga kita ini doa pada Allah, ya Allah turunkan hidayah untuk saya, turunkan hidayah untuk dia, turunkan hidayah untuk umat. InsyaAllah malaikat. Melihat orang baik, mengingati Allah, orang baik ini adalah hidayah Allah. Ya Allah berikan hidayat kepada aku sebagaimana Engkau telah memberikan hidayat kepada dia, berikan hidayat kepada umat. Melihat perkara yang menyusahkan, ingat kepada Allah. Semua yang menyusahkan itu juga hanya Allah yang bisa membuat, dan hanya Allah pula yang bisa menyelesaikan. Melihat perkara yang menggembirakan juga hanya ingat kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mendatangkan perkara yang menggembirakan itu, dan hanya Allah pula yang bisa menjaga dan mengekalkannya. Kalau datang kesusahan, ingat pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Melihat perkara yang menggembirakan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Barang siapa yang melihat nikmat-nikmat, kemudian dia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Barang siapa yang mendapatkan kesusahan kemudian diingat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kembali kepada Allah, maka dia ini akan mendapatkan rahmat dan Allah akan mendapatkan hidayah. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau dapat ancaman-ancaman, ingat kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, sebaik-baiknya diserahi segala urusan adalah Allah. Maka Allah akan amankan kita dari ancaman-ancaman itu. Jadi kita ini menghadapi apa saja, ingat kepada Allah. Usaha apa saja kebaikan dimulai dengan mengingati Allah. Bismillah. Barang siapa memulai kerjanya dengan bismillah, maka kerjanya akan barokah. Barang siapa yang memulai kerjanya tidak dengan mengingati Allah, tidak dengan bismillah, maka kerjanya barokahnya akan berkurang. Matahari terbit, ingat kepada Allah, dialah Allah yang telah menerbitkan. Matahari tenggelam, ingat kepada Allah, dialah Allah yang telah menenggelamkan. Melihat apa saja, ingat apa saja, akhir-akhirnya ingat kepada Allah. Ini tugas kita yang pertama. Kalau begitu kita ini nanti jadi baik. Kemudian yang kedua, senantiasa kita fahami bahwa dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kita jalan ke timur, kita jalan ke barat, angkat kepala. Jalan ke utara, jalan ke selatan, akhir-akhirnya sampai juga ke akhirat. Dunia ini perjalanan menuju akhirat.
Hidup ini adalah menunggu kematian. Dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Maka kita ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ingat kepada negeri akhirat. Kita pergi ke Tangerang, akhirnya sampai ke akhirat juga. Pergi ke Surabaya, akhirnya ke akhirat juga. Tidak pergi kemana-mana pun, akhirnya ke akhirat juga. Jalannya sampai ke akhirat, mandek pun sampai ke akhirat. Naik pesawat terbang sampai akhirat, naik kapal terbang, naik sampai akhirat. Naik mobil juga akan sampai ke akhirat, jalan kaki sampai ke akhirat, mandek pun juga sampai ke akhirat. Karena memang manusia ini diciptakan untuk negeri akhirat. Maka dunia mengingatkan kita kepada akhirat. Apa yang bermanfaat di akhirat kita buat, apa yang tidak bermanfaat di akhirat tidak usah kita buat. Insyaallah kan. Kemudian yang ketiga, harus kita fahami bahwa dunia ini adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini adalah tempat ujian. Diuji apa? Ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya itu bagaimana? Imannya lurus kepada Allah, kehidupannya ikut Rasulullah, itulah namanya terbaik. Insyaallah kan. Maka bagaimana kita dakwah yang terbaik, ibadah yang terbaik. Kalau kita jadi ayah yang terbaik. Kalau jadi anak yang terbaik. Kalau jadi ustadz yang terbaik. Kalau jadi santri yang terbaik. Kalau jadi petani yang terbaik. Maksudnya terbaik bagaimana? Imannya lurus hanya kepada Allah, dan kehidupannya semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada jalan menuju ridha Allah selain satu jalan, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah utusan Allah yang tahu mana yang disukai oleh Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah. Hanya Rasulullah. Kamu mungkin tahu ini, mungkin tahu itu, tapi ridha Allah apa? Yang disukai Allah apa? Yang tidak disukai apa? Yang tahu hanya Rasulullah. Urusan ini Rasulullah lah yang melek. Yang selain Rasulullah adalah buta. Maka orang buta kalau ingin selamat ikut yang melek. Kalau orang buta ikut orang buta, bahkan menentang yang melek, maka dia akan celaka, masuk sumur bareng-bareng. Insyaallah malaikat. Rasulullah telah menyampaikan ajarannya kepada para sahabat. Maka ikut Rasulullah harus melalui para sahabat. Para sahabat telah mengajarkan ajaran Nabi ini kepada orang-orang setelahnya, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, kepada para imam-imam, kepada para ulama-ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Bukhari. Itulah orang-orang yang tahu apa ajaran para sahabat. Maka ikut sahabat harus melalui mereka. Kalau tidak melalui mereka, maka kita nanti akan sesat dan keliru.
Kalau mau ke Jakarta sudah ada jalan tol, dari Ngawi sampai ke Jakarta sudah ada jalannya. Kalau kamu lewat tengah hutan, insya Allah kamu akan tersesat. Begitu juga ikut Nabi melalui jalur para ulama, para imam, orang-orang yang ahlinya, ikut para sahabat. Maka kalau kamu dengar orang mencaci maki sahabat kayak orang Syiah, maka itu orang yang akan sesat dan menyesatkan. Orang yang tidak mau ikut para imam itu orang sesat dan menyesatkan. Walaupun katanya mau ikut Nabi, tapi nanti malah ikut genderuwo. Insyaallah kan? Bagaimana kita ini supaya bisa mengikuti itu semua, dapat ridho Allah dengan jalan Rasulullah, dengan prosedur yang lurus, maka membuat suasana kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Caranya bagaimana? Menghidupkan amal-amal masjid. Rasulullah telah mentarbiyah, mendidik umatnya, pokoknya adalah dengan amal masjid. Kalau kita jadikan kita ini menjadi orang masjid, itu adalah satu langkah mengikut Rasulullah SAW. Kalau sudah jadi orang masjid, terus menghidupkan amal-amal masjid. Jangan sampai di masjid malah menghidupkan amal hotel, di masjid tidur saja. Itu namanya ke masjid menghidupkan amal hotel. Jangan sampai di masjid menghidupkan amalan warung kopi, di masjid malah minum kopi, terus dengan teman-temannya kopi di bawah. La ilaha illallah. Nah, mulaikan Allah SWT. Apa amalan masjid itu? Hidupkan suasana dakwah. Hidupkan apa yang dikatakan Nabi, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutazabirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Pasti Allah mencintai orang yang senantiasa duduk bersama karena Allah. Di masjid itu kita bikin majlis duduk sama-sama karena Allah. Seperti sekarang ini, insyaallah malaikat. Kemudian kita hidupkan suasana al-mutazabirina fillah. Pasti Allah akan mencintai orang-orang yang saling berziarah karena Allah. Wal mutabadilina fillah. Pasti Allah akan cinta dengan orang yang saling bantu membantu karena Allah. Kita datang ke tetangga-tetangga kita, tetangga masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Gak ada apa-apa. Biasanya gak kesini atau sini. Karena tadi saya dengar pengajian di masjid, Allah mencintai orang yang saling berziarah karena Allah. Maka saya berziarah ke sini agar dicintai oleh Allah. Dan Bapak nanti ziarah ke rumah saya supaya saling berziarah karena Allah. Insyaallah malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya tadi dengar pengajian, Allah mencintai orang yang bantu membantu karena Allah. Maka saya minta bantuan kepada Bapak. Bantuan apa? Saya ini gak punya uang, gak suruh bantu-bantu, gak punya saya. Uang ini cukupan aja saya itu. Saya bukan minta bantuan uang, minta bantuan yang lebih besar daripada uang. Apa itu? Bapak temani saya sholat berjamaah di masjid. Insyaallah malaikat. Kalau Bapak nemani saya sholat berjamaah di masjid, maka itu lebih mahal dari dunia seisinya. Kalau Bapak punya emas satu gunung pun,
nggak ada apa-apanya dibanding ikut sholat jamaah di masjid bantu saya. Insyaallah malaikat kita buat suasana dakwah di masjid-masjid kita. Ini namanya program 2,5 jam. Kemudian diteruskan bagaimana masjid-masjid lain hidup juga amalan dakwah, program 3 hari. Kemudian bagaimana kampung-kampung lain, daerah lain 4 bulan 40 hari. Insyaallah malaikat. Ini caranya supaya kita ini bisa mengikuti kehidupan Nabi. Nabi itu orang masjid, memikirkan umat. Orang masjid memikirkan umat. Kata Syekh Abdul Wahab hafizahullah, duduknya orang iman di emper masjid mikir agama akan jadi asbab perubahan seluruh alam. Itu orang-orang di Pakistan kan, di Rabin tuh, orang-orang tua sudah banyak duduk di emper masjid 70 tahun, 80 tahun yang lalu duduk cuma 4 orang, mikir terus keluar, duduk lagi mikir keluar, duduk lagi mikir keluar. Sekarang jadi jutaan orang. Sekarang jadi jutaan orang. Maka kita pun pikir begitu. Insyaallah malaikat. Dakwah adalah awal mula datangnya seluruh amalan, dan datangnya seluruh amalan adalah kunci pembuka barokah dunia akhirat. Dakwah ini malaikat kunci untuk membuka amal, dan amal itu kunci untuk membuka barokah dunia akhirat. Kalau kuncinya ini belum ketemu, gimana membuka lemari? Jugil-jugil malah rusak ya. Maka dakwah pintu seluruh amal, amal pintu seluruh barokah dunia akhirat. Supaya kita bisa dakwah bagaimana? Sekarang juga mendaftarkan diri 4 bulan 40 hari. Bagaimana malaikat? Cocok apa enggak? Kalau cocok berdirilah kamu ke belakang. Insyaallah. Monggo.